Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur, terima kasih ya Tuhan, karena di malam hari ini Tuhan sudah hadirkan kami, beberapa pun kami yang ada. Biarlah kiranya kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami masih dipinjamkan napas kehidupan, kami juga masih diberikan kemampuan untuk dapat mengatur waktu kami, dan juga dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami masih dapat merespons di mana Tuhan mengetuk pintu hati masing-masing kami yang hadir untuk mau belajar akan mengenal Engkau lebih dekat. Ya Bapa yang Maha Pengasih, berkatilah juga kiranya Sister Irene dan juga Brother Allen di dalam menyampaikan firman Tuhan, begitu juga dengan Natalia di dalam memilih kata-kata juga yang dapat dimengerti oleh kami semua. Ya Tuhan Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu saja yang mengizinkan setiap apa yang disampaikan oleh Irene dan Allen, agar supaya dapat juga apapun yang diterangkan dapat dimengerti. Dan Bapa, kami juga memohon untuk jaringan koneksi kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menjaga. Dan khususnya ya Bapa, biarlah kami yang merasa terberkati, kami boleh diberikan rasa semangat dan juga membagi-bagikan firman-Mu ini ya Tuhan melalui rekaman yang sudah Tuhan izinkan juga ya Bapa. Dan biarlah ini dapat sampai kepada jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi, bagaimana dengan pembahasan minggu lalu? Apakah sudah ada yang mungkin ada cerita, ada yang mau mensaksikan bahwa mungkin apa yang dipelajari minggu lalu dibagikan kepada orang-orang ya pastinya, yang kita juga rindu untuk mau mendengar. Kalau ada, kami boleh kiranya silahkan di unmute karena kita tidak mute dari host, jadi masing-masing boleh. Nanti mungkin boleh juga seperti biasa Irene dan Brother Allen boleh ada sedikit brief summary mungkin dari sesi kita yang lalu. Why sex is important in a marriage. Mungkin ada dari kita? Sepertinya belum ada ya. Oke, kalau belum ada mungkin silakan. Irene, selamat pagi di sana. Well, good evening, everyone. It's so good to be back with you again. Selamat malam semuanya. Sangat senang berkumpul bersama dengan Anda semua. And I know some of our topics tend to be a little on the controversial side. It's not mainstream for sure. Yes. Dan topik kita belakangan ini memang penuh dengan kontroversi. Jadi bukan yang anti-mainstream ya. And just like what Miranda was just sharing earlier, seperti yang sudah dibagikan oleh Miranda tadi, it's sad to say that many people feel uncomfortable in dealing with the topic that we are discussing. Banyak orang yang kurang nyaman dengan topik yang akan kita diskusikan beberapa waktu ini. Because this only shows us how the devil has been so successful in taking what God intended as pure and lovely. Ini menunjukkan bahwa iblis itu sudah begitu sukses untuk mengambil alih apa yang telah dirancang dan diciptakan Tuhan yang begitu murni dan begitu indah. To make it into something that we automatically think in a negative way, that it is taboo and it is shameful to talk about. Sehingga mengubah pemandangan kita bahwa
untuk membicarakan hal ini merupakan suatu hal yang negatif, tabu, dan tidak nyaman untuk dibicarakan. In fact, the topic that we're going to share tonight, be Bah- a good lover, Bahkan topik yang akan kita bawakan malam hari ini yaitu jadilah kekasih yang terbaik. the reason why I choose this topic, Alasan utama mengapa saya memilih topik ini just to see what would be people's first reaction to the title. hanya untuk melihat bagaimana reaksi banyak orang dengan judul ini. Immediately, many people think, oh, this is only for couples. Banyak orang pasti berpikir bahwa ini pasti hanya untuk para pasangan. Not only that, maybe they're going to talk about something that is so erotic that we should not even listen to it in a biblical or spiritual place, Yeah. setting. Mungkin ada yang berpikiran bahwa topik ini terlalu erotis untuk dibicarakan di dalam forum spiritual seperti malam hari ini. So that's why I wanted to see how successful has the devil been in filling our thoughts with negative thoughts when we talk about something that God intended as to be pure and lovely. Dan kita mau melihat bagaimana suksesnya iblis untuk mengisi pemikiran kita, untuk mengambil alih apa yang telah Tuhan ciptakan, bahwa yang Tuhan ciptakan ini sungguhlah kudus, murni, dan indah. Therefore, we want to share this with you because we believe that it is our duty to place things in the right order according to God's way and God's will. Oleh karena itu merupakan tugas dari kami untuk menempatkan apa yang pada seharusnya, yaitu tempat yang benar tentang apa yang telah Tuhan rancang seturut dengan kehendak dan jalan Tuhan. So last week we talked about how sex is important to marriage. Minggu lalu kita berbicara tentang betapa pentingnya seks dalam pernikahan. It's very important because everybody does it, married couples. Sangatlah penting karena semua pasangan yang telah menikah pasti melakukan hubungan seks. And sometimes we take it for granted. Dan terkadang bahkan kita menyia-nyiakannya. But if we don't go back to the root of why sex is important in a marriage, Tetapi kalau kita tidak kembali akan akar pentingnya seks dalam pernikahan, then it doesn't become a priority. dan itu tidak akan menjadi prioritas dalam hidup kita. Like everything else in life, we get busy, we do certain things, and it's just put on the wayside. Dan seperti kesibukan kita sehari-hari, bahkan kita akan bisa mengesampingkan seks itu dalam kehidupan kita. But in reality, it is the glue that keeps a husband and wife going. Tetapi seks itu merupakan lem pengikat agar suami istri itu bisa terus bersama-sama. It's one of the basic needs that a couple needs to fulfill each other's needs. Does that make sense? Jadi seks itu merupakan kebutuhan dasar dari para pasangan agar mereka bisa saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. So it may seem like the topic or the message that we gave last week, it seemed too idealistic. Terkesan bahwa topik yang kita bicarakan minggu lalu itu terlalu idealis. Because God intended it to be beautiful. Karena Tuhan ingin agar itu menjadi sesuatu yang indah. But the reality is that unfortunately, most family do not experience the true love that God intended every family to have. Tetapi sayangnya banyak keluarga yang belum merasakan betapa indahnya kasih yang diberikan oleh Tuhan ini. And today's topic is about how to be the best lover. Topik pada malam hari ini adalah bagaimana menjadi kekasih yang terbaik. So if sex is important to marriage, Kalau seks itu sangat penting dalam pernikahan, then we should be the best lover for each and every single one. I mean, oleh for karena each itu other. kita harus menjadi kekasih yang terbaik bagi pasangan kita masing-masing. However, this message is not just about couples.
Tetapi pesan ini tidak hanya untuk para pasangan yang telah menikah. See, lover in itself, just the word, has such a bad connotation. Kekasih itu In the sendiri English juga language. memiliki konotasi yang cukup negatif dalam bahasa Indonesia. I think it's more in the English word versus the Indonesian word. Jadi ini kekasih dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang agak berbeda. So to be the best lover, Untuk what does menjadi, that mean? apa sih artinya menjadi kekasih yang terbaik? Well, let's go ahead and ask ourselves. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. In this session, we need to do a lot of thinking. Dalam sesi ini kita harus banyak melakukan pemikiran. Not just regular thinking, I'm talking about reflective thinking within ourselves. Jadi pemikiran yang harus kita alami di sini adalah merefleksikan diri kita masing-masing. Why we act a certain way, Mengapa kita melakukan hal-hal tertentu? why we perceive a certain way, Mengapa kita menerima hal-hal tertentu? why are there so many problems in relationships? Mengapa begitu banyak masalah di dalam suatu hubungan? Is it me or is it my spouse? Apakah karena kesalahan saya ataukah karena pasangan saya? So we're going to try to get to the root of the problem Jadi kita akan masuk ke dalam akar permasalahannya. because there is a big problem. We cannot deny it. Karena memang ada masalah terbesar dan kita tidak bisa mengalahkannya. So if I'm going to ask you, what is the biggest problem in this world? Apakah masalah terbesar yang sedang dialami oleh dunia ini? Since this is, I want it to be an interaction, may I ask you a question? What do you think is the biggest problem that our world is facing? Mohon partisipasi yang aktif karena ini merupakan interaksi atau komunikasi dua arah dari para pendengar. Mungkin boleh Please don't be diarahkan. shy. There's no right or wrong answer. I just want to ask for you what you think is the biggest problem in this world. Irene ingin menanyakan pendapat. Komunikasi dan cinta. What was that? Komunikasi dan cinta. The biggest problem is communication and love. Masalah Okay, terbesar adalah komunikasi dan cinta. very good. Let's open our Sangat baik. Bible to Matthew chapter 24, verse 12. Mari kita buka Alkitab kita di Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. The problem that we are facing in this world at this time Masalah terbesar yang sedang kita alami pada saat ini, because we see so many violence. kita melihat begitu banyak kekerasan. We see so many pain Kita melihat begitu banyak penderitaan. because of what we see on a daily basis hurts us. Karena kita sering melihat hal-hal itu dan itu menyakitkan kita, It makes our love grow cold. itu membuat kasih kita menjadi dingin. You just open the television, watch the news, things happening around the world, lawlessness, right? Kita buka TV dan kita melihat begitu banyak kekerasan yang terjadi di mana-mana. Yeah, you walk down the street in Jakarta, you see lawlessness, Kita crime, things like jalan that. di Jakarta dan begitu banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita. And this lack of love that we see Karena banyaknya kekurangan kasih yang kita lihat, in fact, the lack of love that we even have within ourselves bahkan kekurangan kasih yang kita alami sendiri, is the very reason why there are so many problems in relationships. oleh karena itu menjadi penyebab mengapa begitu banyak masalah di dalam hubungan. In fact, I was just speaking to a friend just this weekend, Saya berbicara dengan teman saya dalam akhir minggu lalu, who is going through such a difficult marriage. yang sedang mengalami pernikahan yang sangat sulit. They've been married for 8 years now.
Mereka sudah menikah selama 8 tahun, and she felt that her husband does not give her love. dia merasa bahwa suaminya itu tidak memberikan cintanya kepada dia. He is so cold towards her Suaminya begitu dingin terhadap istrinya, that as a wife, she feels so unloved by him. sehingga istrinya merasakan bahwa dia tidak dicintai oleh suaminya sendiri. When I ask, why do you think he treats you this way? Ketika saya bertanya, mengapa Anda bisa merasakan perlakuan seperti ini? So she gave a little history of what happened to her husband. Jadi istrinya menceritakan sejarah singkat tentang apa yang terjadi pada suaminya. Her husband was born out of wedlock. Sorry, Irene. Her husband was born out of wedlock. Her husband Her husband was Was- born without getting married, unloved, pretty Oke. much. He No, wasn't. her not her okay, let's just hold on, let me just retract. Sorry. His mom was a teenager who got pregnant before marriage. Jadi ibu dari suaminya ini adalah remaja yang hamil pada masa mudanya. And when his mom told her boyfriend that she was pregnant with his child, Dan ketika ibunya ini menceritakan kepada pacarnya bahwa dia sedang mengandung anak dari pacarnya itu, her boyfriend immediately doesn't want anything to do with the child. jadi pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung oleh ibunya ini. He broke up with her Dia putus hubungan dengan and pacarnya he told her that it was her fault. dan mengatakan bahwa itu kesalahan dari ibunya. At this moment, the mom was crying, Dan pada waktu itu ibunya nangis karena sedih. feeling shame and guilt and anger. Dia merasa marah, malu, dan juga sedih. And as she was feeling this way, and as she was, in so much pain and anguish, Karena dia dikelilingi oleh rasa marah dan kebencian, there was another man who saw her ada seorang pria yang melihat dia and asked her what was wrong. dan bertanya pada dia apa yang salah. And at that moment, she decided just to be truthful with her situation. Dan dia memutuskan untuk sejujurnya dengan kondisi yang dia alami. She told this man what had happened, Dia menceritakan pada pria ini apa yang sedang terjadi. and she told him how she was afraid of how she is going to tell her parents. Dan dia menceritakan bagaimana perempuan ini ketakutan untuk menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Out of pity, this man decided to help her. Karena merasa kasihan, jadi pria ini ingin membantu wanita ini. So he told her, I will go ahead and come with you to your parents, and I am willing to tell your parents that I am responsible for what happened to you. Jadi pria ini mau membantu anak remaja ini dan datang kepada orang tuanya dan mengatakan bahwa dia yang akan bertanggung jawab. I am willing to marry you. Saya akan menikahi Anda. I am willing to help you raise this child. Saya akan membantu Anda untuk membesarkan anak yang dikandungnya. And she agreed. Dan kemudian remaja ini setuju. The two got married without even having a dating relationship or a courtship. Jadi akhirnya pasangan ini menikah walaupun tidak melewati masa berpacaran. And this man grew to love his wife. Dan pria ini tumbuh rasa cintanya kepada istrinya. And she gave birth to her baby boy. Dan wanita ini melahirkan anak laki-lakinya. And the man
treated him like it was his own son. Dan pria ini membesarkan anaknya seakan-akan anaknya sendiri. And everything seems to be doing okay. Dan semuanya lancar-lancar saja. However, after a few years, they have their own child together. Tetapi kemudian mereka memiliki anak mereka sendiri, anak kandung. And when he has his younger brother, Ketika kakak ini memiliki adik kecilnya, he realized that his mother treats him differently than his younger brother. dan dia merasakan bahwa ibunya memperlakukan dia berbeda dari adiknya. The guilt, the shame that the mother was feeling because of what happened Rasa malu dan rasa bersalah yang dialami oleh ibunya pada masa lalunya, was all impacted to this child. semuanya itu berpengaruh kepada anaknya yang pertama. And the mother treated the younger one because it was a made out of love. Dan ibunya memperlakukan adiknya berbeda karena itu merupakan hasil buah kasih dengan suaminya. She treats him with tender, loving kindness. Dia memperlakukan adiknya dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Everything that her first son has, she immediately gave it to her second son. Semua yang dimiliki oleh anak pertamanya langsung diberikan kepada anaknya yang kedua. So because that he felt that he was unloved and rejected by his mom, Karena anak yang pertama ini merasa bahwa dia tidak dikasihi dan ditolak oleh ibunya, it creates in him bitterness and anger, especially to women. dan itu menciptakan rasa kepahitan di dalam diri anak yang pertama, terutama terhadap para wanita. He felt that he never truly received what love is supposed to be. Karena dia merasakan bahwa dia tidak mendapatkan rasa kasih yang seutuhnya dari wanita. And this brokenness that he felt from childhood, Dan rasa kepahitan yang dia miliki dari sejak masa kecilnya ini, he brought it into his marriage. dia bawa ke dalam pernikahan yang setelah dewasa. Therefore, he treats my friend with lots of anger. Oleh karena itu dia memperlakukan teman saya dengan penuh dengan rasa marah. Because it is the brokenness in him that is trying to shelter himself from being hurt once again. Karena kepahitannya itulah yang menjadi perlindungannya supaya dia tidak terluka kesekian kalinya. So in their marriage relationship, Sehingga dalam hubungan pernikahannya, there's lots of arguments and fights. begitu banyak argumen dan juga pertengkaran. He puts her down. Dan dia meremehkan istrinya. He tells her what a bad person she is. Dia menceritakan betapa buruk istrinya itu. And a child listening to this day in and day out, Dan anak yang mendengar hal ini setiap harinya, who doesn't receive love from the father, yang tidak menerima kasih dari ayahnya, who sees how the father doesn't give love to the mother, di mana anaknya itu melihat bahwa ayahnya tidak memberikan kasih kepada ibunya, it creates brokenness even in the child. bahkan itu menciptakan kepahitan kepada anaknya. Is this what's happening too in your life? Apakah ini yang juga terjadi di dalam kehidupan Anda? Sometimes we as parents, Terkadang kita sebagai orang tua, we as couples, terutama kita sebagai pasangan, we don't realize the effects that it has on ourselves kita tidak menyadari dampak pada diri kita sendiri and on the effects on children. dan juga dampak yang kita berikan kepada anak-anak kita. That's why we need to learn more of this love from God, Oleh karena itu kita perlu belajar lagi tentang kasih dari Tuhan so we will be complete, supaya kita menjadi sempurna. because we cannot complete others. Karena kita tidak bisa melengkapi sesama kita. Only God can complete us. That's why we need to be the best lovers.
Karena Tuhanlah yang dapat menyempurnakan kita, oleh karena itu kita harus menjadi kekasih yang terbaik. The reality is there are more families that are broken inside, even within the Christian family. Bahkan kenyataannya tuh banyak sekali keluarga yang sedang mengalami kehancuran dari dalam. Bahkan banyak keluarga Kristen yang mengalami ini. And these Christian families, seeing that love has grown cold, starting from mom and dad. Dan banyak keluarga Kristen mengalami bahwa kasih itu menjadi dingin yang dimulai dari hubungan ayah dan ibu. Therefore, children sees that between mom and dad, there are walls of protection that is growing in between them. Oleh karena itu anak-anak melihat bahwa ada tembok yang sedang berdiri di antara hubungan ayah dan ibunya. For example, Sebagai contoh, when we hear our husband criticize us, we put a wall, we put a brick between us. contohnya ketika suami sedang mengkritik kita, kita langsung membangun tembok atau menaruh bata di antara kita dengan suami kita. We are so afraid of being hurt. Kita sangat takut merasa disakiti, Our emotions being damaged, emosional kita itu disakiti, that we find ways to protect ourselves. sehingga kita mencari berbagai cara untuk melindungi diri kita. One of the ways is not being at home Salah satu caranya adalah dengan tidak berada di rumah or yelling back, atau berteriak kembali kepada pasangan kita, defending ourselves for what is our right, mempertahankan apa yang menurut kita benar, imposing things, menunjukkan hal-hal lain, withholding sex. dengan menahan untuk berhubungan seks. Whatever it is, we defend ourselves because we are afraid to be hurt. Apapun kita lakukan sebagai pertahanan supaya kita tidak disakiti. And as we protect ourselves from being hurt, protecting ourselves from the pain of being hurt. There's a difference. Melindungi diri kita dari rasa sakit atau melindungi diri kita supaya tidak disakiti. And as these walls keeps on rising between the families, Ketika tembok ini terus berdiri di antara keluarga, love grows colder and colder and colder. sehingga kasih bertumbuh semakin dingin dan dingin. And then eventually we just accept it as a norm. Dan kemudian kita menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. We think that this is what everybody is happening in their lives, therefore it's normal for us to be this way. Kita menganggap itu sebagai suatu kebiasaan sama dengan keluarga lain dan itu menjadi suatu hal yang normal. Then we just say itu aja, just accept lah. Jadi ya begitu aja ya kita terima aja. And just like what the sister was saying, communication is broken between families. Seperti yang Kak Lili sampaikan bahwa adanya komunikasi yang hancur di antara keluarga. And you know, when communication is broken down between a husband and wife, Ketika komunikasi itu rusak antara suami dan istri, and when love gets cold there, dan ketika kasih itu berubah menjadi dingin, it's the next step is monkey see, monkey do. berikutnya adalah apa yang monyet lihat, monyet lakukan. And what does the children see? That's what they will do. Dan apa yang dilihat anak-anak, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak. But the reciprocating factor is as they get older, this becomes the norm and this will be their relationship in the future. Dan mereka melihat ini merupakan proses resiprokal dan itu akan terbawa sampai mereka dewasa dan melakukan hal itu kembali. As something that is accepted because it's the norm. Dan itu dia menganggap itu sebagai sesuatu yang normal dan layak untuk dilakukan. Mom, do you ever wonder why your child talks to you in a disrespectful way? Para ibu, pernahkah Anda merasakan kenapa anak Anda berbicara dengan kata-kata yang kurang sopan kepada Anda? Could it be because they saw someone else doing that to you? Bisakah juga karena mereka melihat ada orang lain yang melakukan hal itu kepada Anda?
Maybe your husband disrespected you. Mungkin suami Anda tidak menghormati Anda. Just like what my husband says, because this is an action that our children sees day in and day out, this is what they copy and this is what they do. Karena ini adalah tindakan yang dilihat oleh anak-anak setiap pagi dan malam, dan mereka menirunya dan melakukan hal itu kembali. This is what we're talking about when it comes to reflective thinking. Ini yang dimaksud dengan pemikiran dengan refleksi. Your children can be also your best lovers. They can love you in a certain way. Anak kita juga bisa menjadi kekasih kita yang terbaik karena mereka mengasihi kita dengan caranya sendiri. See, love manifests love. Jadi kalau kasih itu perwujudannya juga kembali ke kasih lagi. Let's look deeper on what this love is truly about, not in a negative way, but in a God's perspective as a lover. Bagaimana kalau kita melihat kasih sesuai dengan perspektif Allah? Reality is, love takes more courage than anything else in this world. Kenyataannya kasih itu memerlukan lebih banyak keberanian dari apapun yang ada di dunia ini. Because when we love someone, we are opening up our hearts to that person. Karena ketika kita mengasihi seseorang, kita membuka hati kita kepada orang tersebut. As we open our hearts, we are willing to be rejected. Karena ketika kita membuka hati kita kepada orang tersebut, ada suatu kenyataan bahwa kita siap untuk ditolak. We are willing to be hurt. Kita siap untuk disakiti. Because we are willing to love. Karena kita siap untuk mengasihi. So that what we're saying is there is vulnerability. Yang kita maksudkan di sini adalah ada kerapuhan dari kasih itu. You open yourself up to vulnerability. Anda membuka diri Anda kepada kerapuhan. Because when we are vulnerable, Ketika kita rapuh, that means we are allowing that person to come in. artinya kita mempersilahkan orang tersebut untuk masuk. Imagine how much God loves you that he becomes vulnerable. Kita lihat bagaimana Allah mengasihi kita sehingga dia begitu rapuh terhadap kita. He allows us to reject him, Dia memperbolehkan kita untuk menolak Tuhan, to question his mindset, untuk mempertanyakan cara pandang Tuhan, to question his character. untuk mempertanyakan karakter Allah. All of it is in the Bible, and yet we question. Semuanya ada di Alkitab dan kita masih terus mempertanyakan dia. Because of our unlove. Karena kita tidak mengasihi. And we can show you as we go into this Bible study where it all came from. Kita akan pelajari nantinya. Genesis 1 verse 26. Kejadian 1 ayat 26. We are going to go back to the very basic once again. Kita akan kembali pada hal yang sangat mendasar. You know, if you notice that a lot of our Bible study is based on just the first 3 chapters of the Bible. I mean, yes, first 3 chapters of the Bible. Karena dasar yang kita pelajari itu hanya dari 3 Alkitab pertama di Alkitab. There is so much wonderful truth just in the first 3 chapters of the Bible. Ada begitu banyak kebenaran yang hanya bisa kita ketemukan di 3 kitab pertama di Alkitab. And so for the next 2 weeks, we are going to dig deep into these chapters. Dan selama minggu-minggu ke depan kita akan menggali lebih dalam dari 3 kitab pertama ini. So let's read Genesis chapter 1 verse 26. Mari kita baca. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. God said, let us make man in our image according to our likeness.
Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. As we can see this, that when God says, let us, it is plural. Karena ada kata, baiklah kita, ini menunjukkan suatu hal yang jamak. Why is it plural? Mengapa jamak? Because in 1 John 4, verse 18, Karena di dalam I'm sorry, 1 John 4, verse 8, karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, it says that God is love. karena dikatakan Allah adalah kasih. So when God made man in his image, Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya, We are born to love and to receive love. kita dilahirkan dengan kasih dan untuk menerima kasih. And we all have a need to be loved. Dan kita semua memiliki kebutuhan untuk dikasihi. And see, the reason why God is plural also is because love needs an object to love. Mengapa jamak? Karena kasih itu memerlukan objek tersebut untuk mengasihinya kembali. it needs a receiving end. Itu artinya yang terus berkelanjutan. See, you cannot just see. We say we love chocolate, but chocolate cannot love us back, right? Misalnya kita katakan kita sayang coklat, tapi coklat itu tidak bisa sayang kita kembali. It's actually it's a different translation in Indonesian, so it doesn't really have the same. But you understand what I'm talking about. It only applies to created beings, meaning humans. Someone who can Reciprocate. reciprocate the love. Jadi kasih itu memang hanya untuk makhluk hidup yang bisa menerima kembali dan melakukan kasih itu. So from the original design, it was God's intention for every person that he created is to give love and to receive love. Jadi rancangan awal Allah adalah menciptakan kasih itu agar bisa diberikan dan juga untuk mengasihi kembali. We were made to love our spouse. Kita itu diciptakan untuk mengasihi pasangan kita. We were made to love our children. Kita diciptakan untuk mengasihi anak-anak kita. Every family unit was supposed to be an example of what God's love supposed to look like. Setiap unit keluarga itu seharusnya memancarkan kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Let's just do a little imagination. Mari kita lakukan sedikit imajinasi. How do you think a loving home looks like? Bagaimana imajinasi Anda tentang keluarga yang penuh dengan kasih? Have you ever heard that song, Love at Home? Pernahkah Anda mendengar kasih di dalam rumah tangga? The verse says, there is beauty all around when there is love at home. Ada kata-katanya bahwa ada begitu keindahan ketika ada kasih di dalam rumah tangga. There is joy in every sound when there's love at home. Ada sukacita di dalam setiap nada ketika ada kasih di dalam rumah tangga. What that means is mom and dad talk to each other nicely. Mm-hmm. Artinya ayah dan ibu berbicara satu dengan lain dengan penuh kasih. There is cooperation in the home. Ada kerjasama di dalam rumah. The house is nice and neat. Rumah itu bersih dan indah. There's communication between children and parents. Ada komunikasi yang baik antara anak-anak dan orang tua. There is no fighting between children. Tidak ada pertengkaran di antara anak-anak. How rare is that today? Betapa jarangnya hal ini pada saat ini. Interesting, huh? Sangat Reflective menarik, thinking. bukan? Coba Why kita is pikirkan. it even in a Christian home, there is friction, strife, and arguments? Mengapa di dalam rumah tangga Kristen itu masih ada perbedaan, pertengkaran, dan juga argumentasi? John 10 verse 10 gives us the glimpse of how it started. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu ada
menunjukkan ada suatu hal yang sedang terjadi. Can we read, Sister Lily, just the first part of it? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku The datang thief comes only to steal our happiness, Pencuri datang hanya untuk mencuri kebahagiaan kita, to steal our joy. untuk mencuri sukacita kita. How? Bagaimana caranya? By killing our love. Dengan membunuh kasih kita. When we do not receive love from our parents, Ketika kita tidak mendapatkan kasih dari orang tua kita, whom we think are the ones that's supposed to give us love, siapa yang seharusnya yang memberikan kasih itu kepada kita? Our parents are also our first representatives of God. Orang tua kita juga merupakan perwakilan pertama Allah di dalam hidup kita. And when we are robbed of that, that's stealing. Dan ketika kita merampasnya, kita sama saja dengan mencuri. and just like what the story is of my friend, husband, Seperti cerita suami dari teman saya tadi, because he did not receive it from his parents, karena dia tidak menerima kasih dari orang tuanya, he felt rejected from the moment he was conceived. dia merasa ditolak ketika benih itu sudah berada di dalam tubuhnya, And he was manifested with rejection with the way he was treated differently than his younger brother. dan dia merasakan perbedaan itu karena adanya perbedaan perlakuan dari adiknya. Slowly, the love that God implanted in him got killed. Dengan perlahan kasih yang sudah ditanamkan Allah di dalam dirinya itu perlahan-lahan dibunuh. Therefore, without realizing it, Sehingga tanpa menyadarinya, he starts to destroy the love that was trying to be given to him by his wife. dan dia mulai membinasakan kasih yang diberikan oleh istrinya kepada dirinya. Do you see that it was the devil who wanted to attack God, Bisakah kita melihat bagaimana iblis yang mau menyerang Allah, whose character is love, yang karakternya Allah adalah kasih, And which he gave to us, that love, di mana kasih itu juga yang diberikan Allah kepada kita semua, and the enemy just wants to steal, kill, and destroy God's character. di mana iblis mau mencuri, membunuh, dan membinasakan karakter Allah. therefore, the result is Oleh karena itu, hasilnya adalah Romans 3, verse 23. Roma 3 ayat 23. karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. So, what is sin? Jadi apakah dosa itu? It's the destruction of God's character. Dosa adalah penghancuran karakter Allah. It's the attack of the enemy to destroy God's character and our character. Serangan dari iblis untuk menyerang karakter Allah dan karakter kita. We'll explain it deeper. Kita akan jelaskan lebih dalam. So, the less loving I am, Semakin saya tidak mengasihi, the less like God I am. semakin menunjukkan Allah seperti apa yang saya miliki. You know, we always pray, Tahukah kita selalu berdoa, Lord, help me to be more like you. Tuhan bantulah saya supaya menjadi seperti Allah. Help me to see people through your eyes, right? Bantulah saya bisa melihat orang-orang melalui matamu. Let me be surrounded, or let me have your cloak of righteousness. Berikanlah saya jubah kebenaran yang berasal daripada Tuhan. But look, the less loving I am, enemy attacking, Tapi kemudian iblis itu menyerang, semakin saya kurang mengasihi, the less like God I am. saya semakin tidak menyerupai seperti Allah. See, we have this desire to have the character of God. Kita memiliki keinginan untuk bisa memiliki karakter Allah dalam hidup kita. We cannot change until we realize what the enemy is trying to do. Kita tidak bisa berubah sebelum kita menyadari apa yang sedang akan dilakukan musuh itu kepada kita.
So what does the enemy do? Apakah yang dilakukan oleh musuh itu? Our husband, for example, is in pain. I'm going to tell you what happened yesterday. Sebagai contoh, misalnya suami kita sedang sakit. When our husband is in pain, the tolerance level is low. Ketika suami kita sedang sakit, toleransi kita terhadap suami kita tuh sedang rendah. No, his tolerance level is low. Oh, maksudnya toleransi suami kita terhadap kita tuh sedang rendah. In other words, He gets grumpy. Dengan kata lain, suami kita lebih sering marah. let me tell you what happened. I go to physical therapy. Sebagai contoh, kemarin saya And pergi ke dokter terapi. You know, it's called PT, pain and torture. Itu saya ada personal trainer, jadi seperti tempat penyiksaan buat saya. So they manipulate, certain parts of my body, and it's painful. Mereka ajak saya berolahraga dan itu benar-benar menyakitkan untuk saya. So whenever I come home on Mondays, I'm in a lot of pain. Jadi kalau saya pulang pas hari Senin, badan saya itu sakit semua. And because he's in a lot of pain, he gets grumpy. Karena dia sedang sakit badannya, dia gampang marah. So what the enemy tries to do to me, Yang akan dilakukan iblis kepada saya, for every word that he speaks untuk that is impatient, setiap perkataan yang dikeluarkan suami saya dalam ketidaksabarannya, he wants me to emphasize on that and just dwell on that and think only on that. dia ingin supaya saya hanya berpikir tentang hal-hal itu saja. And therefore, when I only think about how grumpy he is towards me, Dan ketika saya berpikir bagaimana gampang marahnya dia terhadap saya, immediately my reaction, I'm going to get angry at him. langsung reaksi pertama saya adalah saya akan marah juga sama dia. Without realizing that my reaction to his uncomfortableness Tanpa menyadari bahwa reaksi saya terhadap ketidaknyamannya dia is a weapon that the devil is trying to use me to be less loving. adalah senjata yang akan digunakan oleh iblis supaya saya tidak mengasihi suami saya. Because remember, we were created in God's image, Ingatlah bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. and God is love. Dan Allah adalah kasih. Therefore, every single day, it is the devil's point to make us angry, rude, impatient, so that we can completely be destroyed from the character of God. Merupakan tujuan iblis setiap saat, setiap harinya, agar kita tuh selalu marah, kasar, tidak sabaran kepada siapapun, yang merupakan tujuan iblis untuk menghancurkan, membinasakan karakter Allah dalam hidup kita. And we do that all the time with each other. Dan itulah yang selalu kita lakukan kepada sesama kita. As we build up walls, Ketika kita sedang membangun tembok di antara kita, whatever it may be, tembok apapun itu, it is to protect ourselves from the pain or the hurt. tembok itu untuk melindungi kita dari rasa sakit supaya tidak disakiti. Therefore, sin, Oleh karena itu dosa and as you adalah, can see in the word sin, S-I-N, I is in the middle of it. dan kita lihat dosa dalam bahasa Inggrisnya itu S-I-N, ada kata I di tengah-tengahnya. When I put myself above everyone else, Ketika saya memberikan diri saya di atas orang lain, I become selfish and self-protect, saya menjadi egois dan mau melindungi hanya diri saya sendiri, then my capacity to love becomes damaged. sehingga kapasitas saya untuk mengasihi itu menjadi rusak. So let's go back to the Garden of Eden. Kita kembali ke dalam Taman Firdaus. See, Satan has seen and has felt the character of God in love. Iblis sudah pernah melihat dan merasakan
karakter Allah yang penuh dengan kasih. And then he attacks us, let's start from the beginning, with Eve, with the question about God's love. Dan dia menyerang Hawa dengan mempertanyakan kasih Allah. Because Satan saw this was the weakness of man. Dan karena iblis melihat bahwa ini merupakan kelemahan dari para manusia. So let's start with let's analyze it a little bit further with the Garden of Eden. Coba kita analisis lebih dalam di dalam Taman Eden. Let's open our Bible to Genesis chapter 3, Mari kita buka di Kejadian 3 and let's go ahead and start with verse 1. dan di ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? So from the beginning, it was the serpent's intention to question the word of God. Jadi pada awalnya merupakan tujuan ular untuk mempertanyakan pernyataan Allah, To question the motive of God. untuk mempertanyakan motif Allah. And let's continue with verse 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. And verse 3. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. And so Eve was just trying to recap or trying to emphasize what God has said to her. Jadi Hawa itu sudah menyimpulkan apa yang diberitahukan Allah kepadanya. But then what was the answer that the serpent gave? Tetapi kita lihat jawaban yang diberikan oleh ular itu. Up to this point in the conversation, Eve totally believed God. At this Dalam- point. Pada titik ini, Hawa itu percaya sepenuhnya kepada Allah. He was just saying, this is what God said, this is what I'm going to believe. Ini Hawa berkata, inilah yang dikatakan Allah dan inilah yang saya percaya. God said, don't eat. Don't eat. Allah berkata, jangan makan, jangan makan. God said, you will surely die. Says, I don't want to die. Tuhan Right, berkata, supaya Anda just- jangan mati. Saya Just tidak he mau was just mati. reiterating what God has said. Dia hanya menyampaikan apa yang pernah Allah sampaikan. But in verse 4, this is where Satan manipulates the word so we can question God's love. Tetapi di ayat keempat, iblis itu memanipulasi perkataannya sehingga kita mempertanyakan Allah. Ibu Lili, can you read verse 4 for us? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. This is the point that the serpent wanted for Eve to believe. Ini adalah satu titik ketika iblis ingin agar Hawa ini percaya kepada iblis. That God's word is not to be trusted. Bahwa firman Allah itu tidak untuk dipercaya. Are you sure you're going to die? Apakah Anda yakin bahwa Anda akan mati? Because you will not surely die. Karena kamu sekali-kalinya tidak akan mati. Because in verse 5, Karena di he ayat explains why you will not die. Karena di ayat 5, iblis mengatakan mengapa Anda tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. So let's make that practical right now. Coba kita buat secara praktis saat ini. How do we question God? Bagaimana kita mempertanyakan Allah? Look what the devil said. You will be like God. Iblis mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti Allah. Your eyes will be opened. Mata Anda akan terbuka.
Do we doubt sometimes? Apakah kita sering meragukan Allah? Do we worry? Apakah kita khawatir? Do we do things without consulting God just to make things happen? Apakah kita melakukan hal-hal tanpa berdiskusi dengan Allah supaya semua hanya kita lakukan saja? You know, we have to reflect on the things that we do. Kita harus mencerminkan akan apa yang semua sudah kita lakukan. Because we think sometimes that we are better and our judgment is better than God. Karena kita merasa bahwa pemahaman kita lebih baik daripada Allah. So the real question is, does God really love me? Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Because when we start thinking better than God, then we question his love for me. Karena ketika kita berpikir bahwa kita lebih baik dari Allah, kita mulai mempertanyakan kasih-Nya kepada kita. We question his motive towards our life. Kita mempertanyakan motif Allah di dalam hidup kita. If God loves me, then why does this happen to me? Kalau Allah mengasihi saya, mengapa hal-hal ini terjadi dalam hidup saya? If God loves me, then why did I come from a broken family? Kalau Allah mengasihi saya, mengapa saya datang dari keluarga yang sudah hancur? If God loves me, then why does my husband mistreat me? Kalau Allah mengasihi saya, mengapa suami saya tidak memperlakukan saya dengan baik? See, it goes back to the questions of Eve in the garden. Kita kembali pada pertanyaan Hawa di dalam Taman Eden. Let me rephrase that the devil incited to Eve to question God's love. Bahwa iblis memaksa Hawa untuk mempertanyakan kasih Allah. So this is the reason why it's hard for us to love. Oleh karena itu, inilah alasan utama mengapa sulit bagi kita untuk mengasihi. Because we first doubt God's love towards each one of us. Karena pertama, kita meragukan kasih Allah terhadap kita dan sesama kita. We were created in God's image to love and to receive love. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah untuk menerima kasih dan memberikan kasih. Therefore, this is the very thing that the devil wants to destroy in us, the capacity to love and the capacity to receive love. Itulah tujuan utama iblis untuk menghancurkan kapasitas kita untuk menerima kasih dan memberikan kasih kepada sesama. That's why we are so angry inside. Oleh karena itu di dalam diri kita itu penuh sekali dengan kemarahan. Angry people makes other people angry. Orang yang pemarah itu membuat orang lain juga marah. Hurting people wants to hurt other people. Orang yang tersakiti itu juga ingin menyakiti orang lain. And also, our interpretation of love is our interpretation, not God's interpretation of love. Dan pemahaman kita tentang kasih adalah pemahaman kita sendiri, bukan pemahaman yang berasal dari Allah. Our interpretation of love is a selfish, I only want this kind of love. Karena pemahaman kita tentang kasih adalah kasih untuk diri kita sendiri. But let's go back now Mari kita lihat to 1 John 4, verse 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ibu Lily? 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. We lack love because we are not connected to God. Kita kekurangan kasih karena kita tidak terhubung dengan Allah. Why do we get angry? Mengapa kita menjadi marah? Because we perceive that we are lacking love, that's why we react in anger. Karena kita menganggap bahwa kita kekurangan kasih sehingga kita bereaksi dalam kemarahan. Why do we, there's many forms of love. Ada begitu banyak bentuk kasih. It's like sexual addiction or selfishness. All these things are all self-love. Misalnya sifat-sifat egois atau kecanduan seks itu merupakan cinta pada diri sendiri. And sometimes we as parents, we overindulge with love.
Dan terkadang kita sebagai orang tua itu kita terlalu memanjakan kasih itu sendiri. I'm talking about spoiling our kids to a point where they're useless. Contohnya kita memanjakan anak kita sehingga mereka menjadi seseorang yang tidak berguna. Is that the love that God would want us to have? Apakah itu kasih yang diinginkan Allah dalam hidup kita? So let's dig in a little deeper. Coba What kita is gali this lebih kind of dalam love? lagi. To Kasih be the best lover. kita harus memiliki kasih seperti apa untuk menjadi kekasih yang terbaik. We're wrapping up soon. Kita akan segera selesaikan malam ini. Let's read John 3 verse 16. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena It says, "For God so loved the world." Karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, So God was demonstrating his love. jadi Allah sedang mendemonstrasikan kasih-Nya. He wants to show us what love is, Allah ingin menunjukkan bagaimana kasih-Nya kepada kita, that he gave. dan Ia mengaruniakan. Well, actually gave, meaning giving. He is always giving. Sorry. Allah memberi, ya, di mana Allah itu selalu memberikan segala sesuatu kepada kita. Just like what my husband was saying, sometimes we misinterpret God's love. Terkadang kita sering menyalahartikan kasih Allah. For example, we said, "Lord, I need money to pay my bills." Contohnya, Tuhan, saya perlu uang untuk membayar tagihan saya. But yet, he did not give us the money we need. Tetapi Allah tidak memberikan uang yang kita perlukan. Immediately, we think that God doesn't love me. Langsung kita berpikir Tuhan tidak menyayangi saya. But in the big scope of things, Tetapi dalam hal yang lebih besarnya lagi, what is God giving us every day apa sih yang diberikan oleh Allah kepada kita setiap to show hari his love? adalah kasih-Nya. He gave us life. Dia telah memberikan hidupnya kepada kita. He gave us air. Allah memberikan udara pada kita. He gave us so many things that we take for granted. Allah memberikan semuanya kepada kita dan kita sia-siakan. We have to step back and really reflect. Have we lacked anything? Kita harus mundur dan kita harus pikirkan apakah kita kekurangan banyak hal. You know, he allows us to work. Allah mengizinkan kita untuk bekerja. He doesn't allow us to be lazy. Ya, Allah tidak ingin supaya kita menjadi pemalas. You know, we have to write all these things down and says, yes, God loves me for these reasons, not just these reasons. Kita harus menuliskannya bahwa Tuhan mengasihi kita untuk alasan-alasan ini. I truly believe when God said, for God so loved the world, Saya percaya ketika Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, God needs the world. That's why he is the God of love. Allah memerlukan dunia, oleh karena itu Allah adalah Allah yang penuh kasih. But that's another story, another lesson. What I'm trying to say is, God needs us. Intinya adalah Tuhan memerlukan kita. That's why he keeps giving to us. Oleh karena itu Allah terus memberikan berkat-berkatnya kepada kita. God needs the world to fulfill the promises. Tuhan memerlukan dunia ini untuk memenuhi janji-janjinya. God needs us to love other people. Tuhan memerlukan kita untuk mengasihi orang lain. God needs us to love our spouse, Tuhan memerlukan kita untuk mengasihi pasangan kita, to love our children, untuk mengasihi anak-anak kita. because that is his character. Karena itu adalah karakter Allah. And if you've ever heard me preach, I've always said there's only two things we can take to heaven. Kalau Anda sering dengar saya berkhotbah, ada dua hal yang akan kita bawa ke surga. Our character, Karakter kita which is given to us in the image of God, yang diberikan serupa dengan gambar Allah, which is what? yaitu apa? God's love is his character. Kasih Allah adalah karakter Dia. That's why in Ephesians it says the fruit of the Spirit is what? Galatians. Oleh Galatians, karena sorry. itu di dalam Galatia disebutkan buah-buah roh adalah Is God's love is his character. kasih Allah adalah karakternya.
So, in order for us to be able to be a good lover, Jadi, supaya kita bisa menjadi kekasih yang terbaik, we're talking about the best lover, not just a good lover, because the enemy of best is good, or good kita is the tidak enemy of hanya best. ingin menjadi kekasih yang baik, tetapi menjadi kekasih yang terbaik. in order for us to be able to love our family, Supaya kita bisa mengasihi keluarga kita, love our parents, mengasihi orang tua kita, love our friends, mengasihi sahabat-sahabat kita, even love those who hates us, bahkan mengasihi orang-orang yang membenci kita. we first need to receive God's love. Pertama yang harus kita lakukan adalah menerima kasih Allah. Not the world's interpretation of love, Bukan kasih dengan interpretasi yang dari dunia, but God's love through his character. tetapi kasih Allah melalui karakter Allah, Which is the love that he gave through his son, Jesus. yaitu kasih yang diberikan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. So, in conclusion, Jadi kesimpulannya, to be the best lover to your spouse, kita harus menjadi kasih yang terbaik bagi pasangan kita. if you do these things, you will have a much more fulfilling, loving relationship. Kalau Anda menjadi kekasih yang terbaik bagi pasangan Anda memiliki kehidupan yang sangat terpenuhi. You will have a more satisfying sex life. Anda akan memiliki kehidupan seks yang terpuaskan. You will have a much more loving home. Anda memiliki rumah yang penuh dengan kasih. And children will see. And this is the kind of little heaven on earth that God is talking about. Dan anak-anak Anda akan melihat dan ini akan menjadi surga kecil bagi Anda di dunia. We're going to continue this session next week Kita akan lanjutkan sesi ini di minggu depan to help us to have a deeper understanding what happened in the first 4 chapters in the Bible akan apa yang terjadi di dalam 4 kitab pertama di Alkitab that created our world the way it is now. yang menciptakan dunia kita seperti saat sekarang ini. However, God has a remedy for the problem that the world faces today. Tetapi Allah selalu memiliki solusi untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi dunia pada saat ini. So next week we'll be talking about epigenetics. Dan minggu depan kita akan membicarakan tentang It's about Epigenetics. epigenetik. Epigenetics is what happens at conception when a husband and a wife, what is the outcome when the children come out. Suatu pemahaman dari pasangan suami dan istri tentang apa yang akan dilanjutkan oleh anak-anak mereka. And then we'll be talking about what happened in the garden of Dan kita Eden, akan berbicara apa yang terjadi di Taman Eden and many things that we can touch on next week. dan banyak hal yang akan kita lebih pelajari lagi di minggu depan. So I hope you will stay tuned and be able to join us again next week. Saya harap Anda semua bisa terus bergabung dan bersama-sama dengan kita minggu depan. Okay, if there's any questions, Apakah ada pertanyaan? Please ask. we cannot read minds. Mohon bertanya supaya lebih aktif lagi. Boleh bertanya, Airin? Jika seseorang mengalami trauma di dalam kandungan dan diperlakukan tidak dengan cinta semenjak anak-anak, sehingga dia tumbuh menjadi seseorang yang merasa kehilangan kasih, bagaimana menolong dia untuk dia bisa pulih dari keadaan dia? Sorry, let me just translate to my husband first. So if someone
was born with a lack of love, how do you heal that? How do you heal that person? Growing up in a situation where there is lack of love, where there is an awareness of lack of love, how do you heal that? Well, first of all, many people don't even realize that they are lacking love. Pertama, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka itu kekurangan kasih sayang. In fact, many people don't even realize why they're angry. Bahkan All the banyak time. orang tidak menyadari mengapa dia menjadi pemarah selalu pemarah. Many people don't realize why they want to hurt other people. Banyak orang tidak menyadari mengapa mereka selalu ingin menyakiti orang lain. So the first big step is to be aware of our actions. Langkah pertama adalah kita harus menyadari tindakan kita. That's why when we first started this Bible study today, I asked everyone to take reflective thinking. Why am I like this? Why am I acting this way? Reflective thinking. Oleh karena itu pada awal-awal sesi ini saya menganjurkan orang-orang untuk lebih bercermin pada apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan. Could it be childhood? Bisa jadi karena masa From this kecilnya, situation? Could it be experience? bisa jadi pengalamannya, Could be generalization, or we put walls up real quick. atau karena generalisasi kita langsung membangun tembok yang tinggi. The generalization means this man hurt me, therefore all men are the same. Maksudnya itu generalisasi adalah orang ini menyakiti saya, jadi semua pria akan menyakiti saya. So I will never trust a man. Those are generalization. Jadi saya Coping tidak akan mechanisms. percaya kepada semua laki-laki. And the hardest thing for us is to be aware only because it has become such a habit for us to react a certain way. Jadi kita harus menyadari bahwa itu menjadi suatu kebiasaan bahwa atas semua reaksi kita. So because it's a habit, we don't even realize we're doing it. Karena itu udah jadi kebiasaan, kita tidak menyadarinya dan kita melakukannya. So going back to the question, Jadi kembali ke pertanyaan tadi, how do you make this person aware that they don't have love? jadi bagaimana supaya menyadari orang ini bahwa dia kekurangan kasih? First, they need to realize what love is. Pertama, dia harus menyadari apakah kasih itu sendiri. Because if you don't know what it is, you just ignore. Karena kalau Anda tidak tahu apa itu kasih, Anda akan mengabaikannya. And being connected to God, who is the only source of love, Dengan terhubung selalu pada Allah sebagai sumber kasih itu sendiri, is the only way that this person can realize how much love this person needs. supaya orang ini bisa menyadari seberapa besar kasih yang dia perlukan. So how do you do that? Jadi bagaimana caranya? If this is a son or daughter Mhm. or a niece, a nephew, Or even a spouse. yes, Kayak ini we need adalah to show them. saudara kita, anak atau pasangan kita, apa yang harus kita lakukan? You need to show them by example. Kita harus menunjukkan kepada mereka dengan contoh. So something that we need to realize, we have a sphere of influence. Kita harus menyadari bahwa kita itu memiliki pengaruh. But we need to pray for them, for the Holy Spirit to touch their hearts, all these things. But I believe that we also have a responsibility. Kita harus berdoa supaya Roh Kudus menyentuh mereka dan ini juga merupakan tanggung jawab setiap kita. To be sensitive to their needs so we can ask the Holy Spirit how we can help their needs, because I wouldn't know. Supaya kita menjadi lebih sensitif akan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. And Hanya dengan each cara seperti individual itu. case is different. Karena setiap kasus, setiap individu itu berbeda-beda. So for example, with my friend's situation, Sebagai contoh dengan situasi teman saya tadi, she told me that there were many times where she wants to divorce her husband. dia cerita bahwa dia sering kali ingin bercerai dengan suaminya.
She feels that since she doesn't receive love from him, Karena dia tidak menerima cinta dari suaminya, why should she stay in this marriage? mengapa dia harus bertahan di dalam pernikahan ini? But when she prayed about it, Tetapi ketika dia berdoa tentang hal itu, the Holy Spirit impressed her it is because her husband doesn't have love, that's why he is reacting the way he is. tetapi Roh Kudus selalu menegaskan bahwa karena suaminya itu tidak mendapat kasih yang seharusnya dia dapat, maka dia bereaksi seperti itu. Therefore, it is her duty to be connected to God, Oleh karena itu, tugasnya sebagai seorang istri untuk selalu terhubung dengan Tuhan, so that she can receive love from God, supaya dia bisa menerima kasih dari Allah, and she can flow that love that she received from God to her husband. dan supaya dia bisa mengalirkan kasih yang dia dapat dari Tuhan kepada suaminya. And love begets love. Mengasihi dan akhirnya mendapatkan kasih itu sendiri. It may take years. Itu bisa saja harus It bertahun-tahun. may not be overnight or even a week. Itu tidak akan selesai dalam semalam atau seminggu. But the reality is, love will conquer all problems. Tetapi kenyataannya bahwa kasih akan bisa menyelesaikan semua masalah. So her mission right now is to continue to show her love to her husband unconditionally so that he can feel what true love really is. Jadi misi dari teman saya ini adalah untuk menunjukkan kasih kepada suaminya tanpa batas supaya dia bisa menerima kasih itu sendiri. I hope that answers your question. Saya harap itu bisa menjawab pertanyaan Anda. Thank you Irene, tapi kebanyakan orang jadinya pergi ke psikolog atau psikiater ya. Yeah, it's true. And the problem is, if it's a psychologist that is not biblical based, Kalau misalnya dari sisi psikologinya bukan yang berdasarkan dari Alkitab, the answer can never be found. Jawabannya tidak akan pernah bisa ditemukan. In fact, if you notice, a psychologist or a psychiatrist wants the patient to continue to come to that person regularly all the time. Karena dokter psikolog atau psikiater itu pasti ingin pasiennya terus-menerus datang kepada mereka. But our source of answer is not in man, but our source of answer is only in God. Sumber jawaban kita bukan pada manusia, tetapi sumber jawaban kita ada hanya pada Allah. Who created us, Yang menciptakan kita, who knows us, yang mengenal kita, and only wants the best for us. dan selalu ingin yang terbaik untuk kita semua. Therefore, he is the best source of answer. Oleh karena itu Allah adalah sumber jawaban yang terbaik. Thank you so much. May God bless you. Thank you for helping us. Oke, Most welcome. ada pertanyaan private chat. Doakan supaya saya bisa menyampaikannya dengan benar. Begini katanya, mungkin jika seorang pernah merasa tersakiti dan menyebabkan rasa takut yang luar biasa karena pengalaman-pengalamannya akhirnya membuat kita takut dicintai, tapi butuh cinta. Bagaimana agar terlepas dari rasa takut itu? Untuk berbagi kasih, kita tidak membatasi. Tapi untuk dicintai, itu yang ditakuti. Mungkin karena beberapa pengalaman yang sama yang dirasakan dan dilihat dari keadaan lingkungan sekitar, membuat akhirnya merasa semua orang akan melakukan yang sama.
Mungkin itu berawal dari pengalaman keluarga dan lingkungan. Can you get it, Irene? I hope so. I didn't get it, but I'm trying. Okay. Well, let's go ahead and do from the beginning first. You were saying that because of my bad experiences, therefore I am traumatized. Is that Yes. right? Yeah, Okay. So that's a We common love. reaction. to be We- loved, ya. Yes. We put up fronts because we are so We afraid. put a wall. We are so afraid of being hurt. Mhm. Karena Ya. kita takut disakiti, kita selalu membangun tembok di sekitar kita. That's normal. Itu suatu hal yang normal. That's humanistic Particularly point normal. of view. Right. Itu Yes. suatu hal yang alamiah dan itu normal. It's like being hurt. We don't want pain. Seperti rasa sakit, kita tidak mau disakiti. So what do? We try to avoid that pain as much as possible. Yes. Jadi apa yang kita lakukan, kita akan sebisa mungkin menghindari rasa sakit itu. We run away from pain. Kita maunya lari atau kabur dari rasa sakit. That's why we learn from our mistakes. Oleh karena itu kita belajar dari kesalahan kita. So it's like, if there's a fire there, we're not going to come close because we know it's going to burn. Misalnya kita tahu ada api, ya kita tidak akan mendekat karena itu nanti akan membakar kita. The same principle applies to the heart, to the mental. We avoid pain as much as possible. Sama halnya yang diaplikasikan kepada mental dan juga hati kita. We never say, oh, it hurts so good. Kita tidak pernah mengatakan, oh, itu rasa sakit itu enak sekali. Unless you're going to physical therapy when you say, oh, it hurts so good. Kecuali Anda pergi ke terapi dokter. Right. The answer is in 1 John 4, verse 18. Jawabannya adalah di 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 John 4, verse 18. Can we read that? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. No, I'm sorry, verse 18, not verse 8, Oh. sorry. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab Kasih yang sempurna. Hold on, let's just stay. Let's just Okay. stay there Dissect. because that is such Amen. a what do you call it? Deep. A deep words. Oke. Love that is perfect cast out fear. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. The reason why we are so afraid to love Alasan utama kita takut mengasihi is because we are not filled perfectly with God's love first. karena pertamanya itu kita tidak merasakan kasih Allah yang sempurna. We depend on other people's love. That's why we're so afraid to receive love and to give love. Karena kita mengandalkan kasih dari orang lain, sehingga kita takut untuk mengasihi dan menerima kasih itu kembali. And this is the very number one weapon that the devil uses against us. Dan ini merupakan senjata pertama yang digunakan iblis untuk melawan kita. He uses fear as the tactic for us to stop loving. Iblis menggunakan rasa takut sebagai taktiknya supaya kita tidak mengasihi. But yet, love is the absence of fear. Tetapi kasih itu adalah dengan tidak adanya rasa ketakutan. See, when we are fear, we're actually preserving ourselves from being hurt. Ketika kita ketakutan, kita melindungi diri kita dari rasa sakit. Emotionally, physically, mentally, all those things is called self-preservation, to protect myself. Melindungi diri kita secara emosi, mental, dan spiritual dari rasa sakit. So
And also our interpretation of love is not perfect Oleh karena itu, pemahaman kita tentang kasih itu belum sempurna. because it's the humanistic side, Karena itu sisi dari kemanusiaan kita. selfish kind of fear, Eh, selfish kind of love. ketakutan, Sorry. rasa kasih yang egois. That's why it's important for us to understand God's love first and move forward and says there's got to be something better. Oleh karena itu, pertamanya kita harus merasakan kasih dari Allah itu sendiri. Because if there is something better, we want to strive for that, not preserving. And see, we are comfortable in our own limitations or our own sin. Karena kita mengenal kasih Allah, kita akan berjuang untuk mendapatkan kasih yang lebih baik lagi. Is doubt a sin? Is worry a sin? Apakah is khawatir fear itu a suatu sin? dosa? Apakah rasa takut itu dosa? And let's go ahead and continue with the verse. Coba kita lanjutkan di ayatnya. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. So from the last portion of the verse, it says that perfect love takes out fear, and those who has fear has not been made perfect in love. Jadi di ayat terakhir ini sungguh luar biasa dikatakan bahwa di dalam kalau ada rasa takut itu dia belum sempurna di dalam kasih. So being connected to God is actually the only healing process that we can receive. Hanya dengan terhubung dengan Allah itu merupakan suatu proses penyembuhan yang harus kita lakukan. Because he's the only one who can give us the perfect love. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kita kasih yang sempurna. I have one other question. Ini ada satu pertanyaan lagi. And it talks about violence and it talks about physical abuse. Ini berbicara tentang kekerasan dan juga kekerasan secara fisik. And let's just be forward. There is no place for physical abuse anywhere. Tidak ada tempat untuk kekerasan secara fisik dimanapun itu. That means that person is really, really hurting when they start doing that. They cannot express themselves. Dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sehingga dia melakukan hal itu. And for us to even understand that, that's actually going beyond what we need to do. I just don't believe in violence. Saya tidak percaya dengan kekerasan. And when we get angry, Dan ketika kita marah, when we get angry and we start getting violent, it's not acceptable. That's ketika just me. kita sedang marah dan mulai melakukan hal-hal kekerasan, itu Because tidak bisa diterima. Because men cannot, we are so much stronger, and the biblical perspective is we should treat women as vessels. Dan karena pria itu lebih kuat dari wanita, dan kita harus However, memperlakukan that being wanita dengan said, lembut. That being said, what is the cause of anger and violence? Apakah penyebab dari kekerasan dan kemarahan? However much we try to understand, we should not be the punching bag. Seberapa banyak kita ingin mengerti, kita tidak boleh membalasnya. I believe that we can talk. Saya percaya kita bisa bicara As human beings. Secara manusia. And if you are in a relationship, then if you are a husband and wife or even boyfriend and girlfriend, whatever the case may be, there should be respect. Di dalam segala hubungan suami istri ataupun hanya berpacaran, itu harus ada rasa hormat. And if you're just in a boyfriend and girlfriend relationship, it's just going to get worse. I suggest you leave that relationship. Kalau Anda dalam hubungan pertemanan, sebaiknya Anda meninggalkan pasangan tersebut. Because these are already red flags before, and then they should, we can't fix. Suatu alarm bahwa kita tidak bisa memperbaiki karakter orang tersebut. Always remember,
it's not evangelistic dating where we can fix things. It's the Lord that can fix things. Kita harus ingat bahwa itu bukan suatu perkencanan dengan penginjilan, hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan dia. And if you're in a spousal relationship, a husband and wife relationship where there's violence, Kalau di dalam hubungan pernikahan dan itu ada kekerasan, you need to seek professional help. Number one. pertama Anda harus mencari bantuan profesional. And if your safety is even jeopardized, you should leave the relationship and seek counsel or do whatever it takes from a distant relationship. Bahkan kalau keamanan diri Anda itu Yeah, you should terganggu, leave the place. Anda harus meninggalkan tempat yang berbahaya itu. I just don't believe in violence. Karena saya tidak percaya dengan kekerasan. And we're all human beings who needs to respect each other. Dan kita semua adalah manusia yang harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Oke, terima kasih untuk pembahasan di malam hari ini. Waktu sudah menunjukkan waktu jam 9:07. Dan kita mungkin masih ada yang ingin bertanya, boleh disimpan dulu, karena Selasa depan ada part 2-nya ya. Terus terang untuk saya pribadi, tidak banyak berbicara, lebih banyak berpikir ya, refleksi sendiri gitu. Jadi dari tadi dengerin bertaut ininya, dahinya. Dan balik lagi, ya, jadi kalau yang tadi di awal saya sampaikan juga bahwa mungkin judul topiknya Be the Best Lover ini sangat bisa saya katakan, saya sangat ingin berbagi rekaman ini justru kepada mereka-mereka yang mungkin merasa agak not for me lah. Ini ya mungkin karena saya sudah tidak muda lagi, atau saya sudah sendiri, saya tidak punya pasangan, karena arahnya benar-benar yang tadi seperti saya bilang, bahkan mungkin ada risi the best lover, udah gitu judul awalnya seks pula gitu ya. Tapi justru dari sini kita menggali lebih dalam bahwa bagaimana kita ini sebenarnya lack of love, karena di situ dia tadi ya, mungkin juga saya berpikir sendiri juga gitu bahwa seringkali kita merasa we serve others, kita melayani di gereja, kita melayani di keluarga, di masyarakat, tapi ternyata itu dia tadi ya, seringkali itu adalah hal yang alami seperti tadi sudah disampaikan oleh Sister Irene dan Brother Allen, di mana pada saat kita pernah memiliki bad experience mengenai love, khususnya dalam hubungan ya, suatu hubungan baik itu mungkin orang tua dengan anak, kakak dengan adik ya, specifically di sini adalah mungkin hubungan percintaan ya antara suami istri atau juga dalam suatu hubungan kita bisa bilang pacaran gitu ya. Dan bad experience itu mungkin kita pikir we are okay ya, kita tapi begitu tadi disampaikan lagi, saya pribadi berpikir sendiri gitu bahwa oh jangan-jangan saya juga punya hubungan yang belum lebih intim dengan Tuhan saya, sehingga bisa membuat saya menjadi lack of love, sehingga saya bisa menjadi yang tadi dikatakan ya, mungkin grumpy, atau tadi saya bisa lihat di sini ada defending, rasa gampang tersinggung, hal-hal banyak itu, dan seringkali kita di sini disenggol sebenarnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu mungkin yang bisa kita pikirkan, bukan hanya dipikir, tapi kita benar-benar cerna, dan bagaimana bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita, khususnya yang berkaitan dengan topik kita pada sesi kali ini adalah mengenai hubungan kita. Ya, jadi marilah kita di 1 minggu ke depan ini
kita lakukan, kita hidupkan apa yang sudah kita pelajari ya. Tidak mudah pastinya, namun itu dia tadi, dikatakan salah satunya adalah musuh Tuhan menggunakan fear. Ayat yang diberikan oleh Irene tadi, itu yang di 1 Yohanes 4 ayat 18, itu sebenarnya sangat dalam maknanya. Perfect love itu cast away fear kita. Kalau kita tidak. Jadi bagaimana kita bisa complete dulu adalah yang mengcomplete kita bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri yang mengcomplete kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang merasakan kasih-Nya, sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain. Demikian untuk malam hari ini. Mungkin sebelumnya bisa closing statement dari Irene, ataupun juga dari Kuya Alain, silahkan. The reality is, most our family are broken. Kenyataannya, sebagian besar keluarga kita itu sudah hancur. The devil attacks the family Iblis menyerang keluarga because it was God who created families karena Tuhanlah yang awalnya menciptakan keluarga to be the example of what God's love supposed to look like. untuk menunjukkan bagaimana rupa kasih Allah itu. And he is so successful in destroying families Iblis sangat sukses untuk menghancurkan keluarga-keluarga because we have doubted the goodness and the love of God. karena kita meragukan kebaikan dan kasih Allah. So PR. Jadi PR. I like PR. Alain suka PR. I want us to think about this next week. Saya ingin Anda semua berpikir untuk selama minggu ke depan ini, How has the enemy in my thinking been successful? bagaimana musuh itu sudah sangat sukses di dalam pemikiran saya sendiri, In my relationship with my spouse, di dalam hubungan dengan pasangan kita, in my relationship with my children. di dalam hubungan dengan anak-anak kita. Because unless we think about these things, Karena kalau kita berpikir tentang hal-hal ini, like everything else, life will just continue. ya sama seperti dengan lainnya, hidup akan terus berlanjut. Because I want all of us to have something better. Isn't that what God wants us to do? Karena saya ingin dan juga Allah ingin supaya kita memiliki sesuatu yang lebih baik. So PR, Jadi PR-nya, reflective thinking. pemikiran yang reflektif, Reflect on things that how can it be better? kita harus bercermin bagaimana ini akan bisa menjadi lebih baik lagi. So next week you'll have maybe questions. Jadi minggu depan Anda akan memiliki banyak pertanyaan, Maybe the Lord will give you insight on solutions. dan Tuhan akan memberikan jawaban melalui solusi-solusi. Allow the Lord to speak back to you as you do your reflective thinking. Dan perbolehkanlah Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika Anda melakukan pemikiran reflektif ini. And the best thing is to write it down. Dan yang terbaik adalah dengan mencatatnya. Give it to the Lord in prayer, point by point by point. You probably have 12 pages. Dan kita kalau menulisnya per poin dan mungkin berlembar-lembar. Right? So next week, we look forward to seeing you. Dan minggu depan, saya sangat ingin bertemu dengan Anda semua. And we look forward to a very, very exciting exchange of ideas. Dan kami sangat menunggu adanya pertukaran ide-ide. Amen? So please Amin. invite your friends who you feel can benefit from this information, Jadi from undanglah this Bible study. sahabat-sahabat Anda yang Anda rasa mereka bisa mendapatkan keuntungan dari pembelajaran kita setiap malamnya. Because our desire is for every single family to have a little taste of heaven here on earth. Karena keinginan kita semua adalah supaya setiap keluarga itu bisa merasakan surga kecil di
dunia ini. so that we can experience love at home. Supaya kita bisa merasakan kasih di dalam rumah tangga kita masing-masing. And I know time is running out, so can we close with a word of prayer, Miranda? Yes. Karena sudah larut, mari kita langsung berdoa untuk menutup malam ini. Dear Heavenly Father, you more than anyone else see the brokenness in each one of us. You see how husbands and wives and children are hurting individually. All is because the devil has become successful in taking away love from each of our hearts. But Father, you are a God who loves. You are a God who never stops loving. Therefore, dear Lord, I first ask for an outpouring of your love to every single person that is listening today. Father, each one of us are lacking the true and perfect love that you're willing to give. And the reason why we're lacking is because of the bad experiences we may have felt as a child, as a girlfriend, as a boyfriend, as a spouse. And dear Lord, it is the devil's way of ruining each one of us. But you say that you have come that we may be able to live a life abundantly. So, dear Jesus, I asked for you to please pour out your love to us so that we will not be controlled by fear, but we will be controlled by your love. So heal us, dear Lord, from the inside out. Heal every single one of us that has been in so much pain because of our bad experiences. Create in us a heart to be able to love you back and to love others. Bring us back next week and bring those who needs to listen to this message. Please be with those who are right now in sickness or in help to recover. I know that there's a baby that is being operated right now. I ask for you to please be in that operating room so that the operation will be success. Please be also with those who are having their loved ones are in sickness or who have just loved their loved ones. Father, please heal every single one of us according to your will. We ask this all in the precious name of Jesus, who loves us with an everlasting love. Amen. May God bless you until next week.